Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta semuanya yang saat ini sedang berada di rumah. Pada materi kali ini, materi MPLM, kami akan menyampaikan materi mengenai masalah tentang kelengkapan atau yang sering kita sebut dengan sarana dan prasarana yang ada di madrasah ini. Anak-anak sekalian, saya ucapkan selamat datang, selamat mengikuti MPLM secara daring, di mana pada situasi COVID-19 ini kita memang diharuskan untuk melakukan pembelajaran, pengenalan sebelum kalian masuk melalui daring. Anak sekalian yang berbahagia, yang berada di rumah, ini kami akan mengenalkan sedikit mengenai masalah yang kaitan sarana yang nanti akan kalian dapatkan di madrasah kali ini. Pada dasarnya anak sekalian, calon siswa baru yang kami sayangi, ada dua tempat yang kita sebut dengan ada dua sarana gedung yang kita sebut dengan kompleks atas dan kompleks bawah. Pemisahnya adalah sungai, namun yang di atas pada dasarnya ada beberapa ruang yang nanti kalian dapat lihat. Di antaranya adalah ruang kepala madrasah. Di situ di sebelahnya ada ruang tata usaha dan sebelahnya lagi ada ruang wakil kepala. Sedangkan di sebelah barat ruang kepala madrasah, di situ ada ruang UKS anak-anak dan sebelahnya ada ruang bimbingan konseling, sehingga kalau anak-anak ingin melakukan bimbingan konseling bisa ketemu dengan guru-guru yang ada di ruang tersebut. Silakan di sebelah utaranya yang termasuk kompleks atas ada ruang guru. Ruang guru membujur dari selatan ke arah utara, itu adalah guru-guru kita semuanya ada di situ. Sedangkan ruang boarding putra bertempat di sebelah utara anak-anak sekalian. Sedangkan yang boarding putri ada di sebelah selatan. Anak-anak nanti bisa melihat di situ sudah ada peta penunjuk arah apabila ingin melihat situasi gedung yang ada di atas. Sedangkan di lantai 2 kompleks atas, di situ ada meeting room. Jadi tempat untuk meeting para guru maupun pegawai dalam jumlah yang relatif kecil. Sedangkan sebelah timurnya di lantai atas ada laborat IPA. Laborat IPA ada di atas, anak sekalian. Sedangkan kalau kita jalan ke arah selatan, ke arah utara, di situ ada ruang-ruang kelas, di mana ruang kelas diperuntukkan untuk kelas 7A, 7B, 7C, yang sering kita sebut dengan kelas unggulan. Juga kelas 8 unggulan ada di kompleks atas, lantai atas. Kelas 8A, 8B, 8C. Dan kelas 9 juga demikian. 9A, 9B, 9C. Semua ada di kompleks atas lantai 2. Nah, demikian anak-anak mengenai masalah yang ada di kompleks atas. Dan di kompleks atas juga tersedia lapangan basket. Kalau anak bisa lihat ada ruang basket. Dan ada tempat parkir. Parkir sepeda anak, parkir sepeda motor Bapak Ibu guru, lalu ada parkir mobil, dan parkir para tamu sepeda motor bisa masuk. Dan anak juga harus tahu bahwa untuk masuk ke halaman madrasah tidak semua kendaraan diperbolehkan masuk, kecuali yang mendapatkan izin dari Bapak Satpam maupun yang Bapak Ibu guru pegawai, itu yang perlu masuk. Sedangkan di kompleks atas yang sebelah selatan di dekat boarding putri, di situ ada kantin. Nah, kantin bagian anak di situ. Nah, sedangkan untuk yang di bawah anak-anak sekalian, di kompleks bawah, di situ juga ada kelas, khususnya kelas 7, dan di lantai 2 ada kelas 8. Juga di bawah itu ada aula, anak-anak sekalian, ada aula, juga ada gedung serbaguna, di mana gedung itu bisa dipakai untuk apa saja, untuk kegiatan sholat, untuk kegiatan jamaah,
bersama, lalu untuk kegiatan keagamaan, untuk kegiatan kreasi, seni, gedung serbaguna. Aula itu dipakai untuk pertemuan-pertemuan dalam skala skup besar yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru maupun pegawai. Ada satu tempat yang baru diresmikan yang disebut dengan Sanggar Belajar. Sanggar Belajar merupakan media literasi bagi para siswa yang nanti kalian bisa menempati di sana, bisa menikmati bersama, di mana tempatnya nyaman. Di situ sudah tersedia untuk Al-Quran, juga kitab-kitab serta buku-buku yang lain bisa dipakai untuk belajar. Plus juga bisa dipakai untuk melaksanakan sholat karena di situ bersih semuanya. Nah, itu untuk Sanggar Belajar. Sedangkan di belakang itu ada yang namanya lapangan olahraga, di mana saat ini olahraga voli, untuk futsal, lalu lompat jauh ada di belakang semuanya. Masjid di atas, ada masjidnya juga anak-anak semuanya. Itu yang di kompleks bawah. Dan ada lagi di bawah yang baru yang nanti akan diresmikan adalah Studio Anhal yang disebut dengan Anhal Studio. Itu adalah juga fasilitas yang terbaru dari madrasah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam terkait dengan informasi-informasi yang terbaru, terupdate untuk disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada para wali dan juga para siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus. Dan koperasi siswa juga ada di bawah. Jadi kalau anak-anak menginginkan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan atribut, terkait dengan pakaian, semua ada di koperasi siswa anak-anak sekalian. Sedangkan kami sampaikan pula kepada anak-anakku semuanya bahwa prasarana di madrasah semua ruang menggunakan LCD semuanya. LCD semuanya. Khusus untuk ruang unggulan dilengkapi dengan AC. Whiteboard tentunya dan alat-alat kebersihan. Dan ini hal yang terbaru buat kalian anak-anak yang saat ini masuk di MTSN 1 Kudus. Setiap ruang kelas di luar sudah disediakan dengan wastafel. Jadi sebelum anak-anak masuk, diharapkan anak-anak sudah cuci tangan terlebih dahulu. Di situ nanti ada sabun, sudah ada airnya, sudah lengkap di situ. Ini satu hal yang baru, sehingga anak selalu menjaga kebersihan. Di samping tempat sampah, whiteboard, sapu, sulak, semuanya sudah kami sediakan oleh madrasah. Dan kalian tinggal memelihara dan memeliharanya dengan baik. Oleh karena itu, kami harapkan dalam menjaga lingkungan yang bersih sesuai dengan visi dari madrasah, maka kami mengharapkan anak-anak selalu menjaga kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai membuang sampah di dalam rak, di dalam sorok, di dalam bangku, jangan. Usahakan semuanya ditaruh di tempat sampah. Kita harus menjaga kebersihan madrasah ini. Dan yang perlu kami perkenalkan pada anak semuanya, bahwa di Madrasah Sanawiyah Negeri ini mengenai masalah aliran listrik ini juga sudah tercover semuanya anak-anak. Apabila dari PLN ada pemadaman listrik, maka madrasah sudah menyediakan genset dengan kekuatan 150 kVA, sehingga dengan kekuatan satu mesin tersebut seluruh kebutuhan listrik, kebutuhan tenaga yang ada di madrasah bisa tercover semua. Ini sangat bermanfaat untuk anak semua yang boarding, sehingga apabila terjadi pemadaman di tengah malam, anak-anak tidak perlu risau, karena secara otomatis maka genset akan hidup dengan sendirinya, dan kebutuhan akan sinar, akan lampu, dan akan air dap, semuanya sudah tercover oleh mesin tersebut. Ini alhamdulillah ini sudah tersedia mesin genset. Dan yang perlu anak-anak ketahui, di dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Madrasah Sanawiyah Negeri ini, madrasah sudah melengkapi dengan CCTV. Ada 53 CCTV anak-anak semua. Jadi secara keamanan semuanya sudah tercover, dari anak-anak masuk sudah tercover oleh CCTV, dapat kami kontrol. Halaman dapat kami kontrol, anak bermain di luar kami kontrol, dan bahkan di dalam ruang kelas pun apa yang anak-anak lakukan kami kontrol. Ini semata-mata adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus. Ini anak-anak yang saya pikir cukup kami sampaikan sebagai pengenalan untuk anak semua,
sehingga anak-anak tahu dengan situasi di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus ini nantinya, dan kalian bisa mematuhi dan mentaati aturan-aturan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, sehingga apa yang kami harapkan madrasah inginkan sesuai dengan visi dan misi madrasah dapat kita capai bersama, dan apa yang kalian harapkan untuk menjadi anak-anak yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa dan bangsa dapat terwujudkan. Kami kira sekian anak-anak sekalian untuk materi kami, penyampaian pengenalan sarana prasarana dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya nantinya. Kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, peserta didik baru MTSN Negeri 1 Kudus. Perkenalkan, nama saya Zakia Hilma. Nah, kali ini dalam vlog ini di acara MPLM, saya mau mengajak kalian semua untuk berkenalan dengan lingkungan madrasah kita. Nah, berhubung saat ini lagi ada pandemi COVID nih ya, kita semua dilarang pemerintah untuk melakukan atau membuat acara yang sifatnya kerumunan. So, kalian di rumah aja dan tetap selalu jaga kesehatan. Kita MPLM-nya lewat online aja. Walaupun lewat online, jangan sedih. Bersama saya, pergi ke Malaysia bertemu Ipin. Yuk, aku temenin. Nah, teman-teman, pertama-tama aku mau tunjukin nih sama kalian penampakan gedung depan MTSN yang warnanya itu serba hijau, yang membuat gedung MTSN ini kelihatan lebih cerah dan mata itu kelihatan lebih adem, teman-teman. Keren kan? Nah, teman-teman, sekarang kita ada di depan gerbang utama MTSN 1 Kudus. Di gerbang utama ini ada semacam gapura gitu. Terus di atas dari gapura ini ada tulisan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus. Megah dan bagus kan, teman-teman? Nah, teman-teman, pertama kali saat kita masuk, kita akan disambut dengan Taman Mini MTSN yang berdesain air terjun, yang di bawahnya ada kolam ikannya. Dan di atas dari Taman Mini MTSN ini ada visi dan misi dari MTSN 1 Kudus. Gitu. Nah, selain itu ada pos satpam, yang di sampingnya tuh ada ruang BK. Terus ini ruang UKS, teman-teman. Gitu. Nah, mending kita langsung cek UKS-nya yuk. Ayo. Nah, ini dia UKS dari MTSN 1 Kudus. Di UKS ini ada 5 bed, dan di UKS ini ada obat-obatan untuk siswa-siswi MTSN yang merasa sakit atau kurang enak badan. Dan di sini juga ada wastafel untuk menjaga kebersihan dan tetap steril ya, teman-teman. Dan yang paling istimewa di UKS MTSN ini yaitu ada banyak banget piala penghargaan dari lomba-lomba kesehatan yang diikuti siswa-siswi MTSN. Gimana? Keren kan, teman-teman semua? Oke, teman-teman, setelah dari UKS, sekarang kita menuju ke kantin. Nah, ini dia kantin dari MTSN 1 Kudus. Di kantin ini ada 4 kantin. Terus di depan dari kantin ini ada parkir motor untuk Bapak Ibu guru dan juga karyawan-karyawan di MTSN 1 Kudus. Selain itu, di samping dari kantin ini juga ada boarding putri untuk teman-teman ya, nanti kalau kebagian di boarding atau keterima di unggulan boarding school. Bagi yang putri nanti tidurnya di sini. Terus dari boarding putri ini ada 13 kamar. Dibagi menjadi 3 nama. Dari 3 nama itu ada kamar sofa, kamar marwah, dan kamar raudhah. Nah, sekarang kita menuju ke tempat selanjutnya. Nah, ini tempat selanjutnya, teman-teman. Sebelum itu, saya mau kasih tunjuk di sini ada rambu-rambu untuk parkir. Jadi parkirnya nggak boleh sembarangan ya, teman-teman. Nah, ini ada lapangan basket. Di lapangan basket ini biasanya digunakan untuk sekedar apel pagi.
Dan bisa dilihat teman-teman semua, di pinggir-pinggir lapangan basket ini ada parkir mobil untuk Bapak, Ibu guru juga tamu-tamu. Yuk kita lanjut ke bagian selanjutnya. Teman-teman, sebelum kita ke bagian selanjutnya, ini ada kolam atau air mancur. Ini merupakan juga merupakan salah satu ikon dari MTSN 1 Kudus gitu. Nah teman-teman, sekarang kita menuju ke bawah ya. Dan di bawah ini ada perpustakaan dari MTSN 1 Kudus. Assalamualaikum. Nah ini dia teman-teman, perpustakaan dari MTSN Negeri 1 Kudus. Di perpustakaan ini banyak banget buku-buku, ada buku-buku pelajaran, ada buku-buku fiksi, buku cerita, dan juga buku non-fiksi. Banyak banget buku-buku di sini, dan di sini juga bisa kalian untuk meminjam buku atau membacanya di sini juga. Nah, di samping dari perpustakaan itu ada galeri foto siswa-siswi MTSN, dan galeri foto ini diambil dari kegiatan-kegiatan siswa-siswi MTSN. Di samping itu, di depan dari galeri tersebut ada ruang serbaguna, dan ruang serbaguna ini digunakan untuk sholat berjamaah siswi perempuan ya, dan biasanya juga digunakan untuk istighosa bersama menjelang ulangan. Dan di sebelah utara dari serbaguna ini ada ruang makan untuk teman-teman nih yang keterima di boarding gitu. Lanjut. Nah teman-teman, ini adalah karya-karya dari siswa-siswi MTSN 1 Kudus, dan juga hasil dari pembelajaran prakarya juga seni budaya. Nah, di sini ada tempat wudhu untuk murid perempuan ya. Jadi teman-teman nanti wudhunya di sini gitu. Dan ini ruang aula. Aula ini, teman-teman, aula ini biasanya digunakan untuk rapat ya, rapat Bapak Ibu guru juga tamu dalam skala besar. Oke teman-teman, yuk kita lanjut. Nah, ini di sebelah kanan saya ada kelas 9I. Terus ke koperasi MTSN 1 Kudus. Nah ini dia koperasinya, yuk masuk. Assalamualaikum. Nah ini dia koperasi dari MTSN 1 Kudus. Nah teman-teman gitu juga. Nah di koperasi ini juga menyediakan jasa fotokopi, ada 2 mesin fotokopi ya, dan ada juga peralatan alat tulis, terus atribut madrasah juga ada. Terus di sana itu ada tempat untuk ngetik dan ngeprint juga, jadi teman-teman kalau dapat tugas dari guru melalui nanti ditaruh kayak USB gitu, terus di print di sini bisa gitu. Yuk lanjut. Nah itu tadi koperasi. Sekarang kita ke lapangan belakang. Ini ya teman-teman, lapangan belakang MTSN 1 Kudus. Di lapangan belakang ini biasanya untuk upacara bendera, terus juga digunakan untuk olahraga juga, misalnya kayak bola, voli, kasti, dan sebagainya. Tuh, yuk, selamat malam. Nah teman-teman, sekarang kita ada di deretan kelas-kelas. Di samping saya ini ada kelas 9C. Lalu lanjut, di kanan saya ini ada kelas 9K.
Dan samping dari kelas 9K ini ada kelasnya teman-teman nih, kelas 7D. Bagi teman-teman nanti yang kebagian di kelas 7D, nanti tempatnya di sini ya teman-teman. Nah, di samping 7D ini ada kamar mandi khusus putri. Ada 3 kamar mandi ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan saya ini ada kelas 7E. Dan oh iya teman-teman, sebelum itu saya mau jelasin ya, kalau di setiap kelas, di depan kelas itu sekarang ada tempat cuci tangan. Jadi kita mulai biasakan ya teman-teman, nanti kalau udah masuk cuci tangan dulu sebelum masuk kelas gitu. Kelas 7E ini untuk teman-teman ya, nanti yang kebagian di kelas 7E. Terus kita lanjut di kelas 7F, dan ini kelas 7F bagi teman-teman nanti yang kebagian di kelas 7F, tempatnya di sini teman-teman semua. Teman-teman, nah ini kelas 7G bagi teman-teman nanti yang kebagian di kelas 7G. Terus kita lanjut, dan di sebelah kanan saya ini ada kelas 7H. Kelas 7H untuk teman-teman yang kebagian di kelas 7H nanti. Nah, selain itu di depan dari 7H ini ada ruang studio Anahal. Nah, gunanya ruang studio Anahal ini untuk streaming, untuk podcast, untuk lain-lain sebagainya. Dan ruangan studio Anahal ini baru proses renovasi teman-teman semua. Nah, di samping ruang studio Anahal ini juga ada sanggar belajar. Sanggar belajar ini digunakan untuk diskusi ya teman-teman, dan sanggar belajar ini juga masih tahapan renovasi, soalnya baru gitu. Nah, dan di atas dari sanggar belajar ini ada kelas 7I dan 7J. Bagi teman-teman yang kebagian di kelas 7I atau 7J, nanti tempatnya di atas dari sanggar belajar ini. Oke. Nah, oke teman-teman, sekarang kita menuju ke lantai atas. Nah, oke teman-teman, sekarang kita ada di lantai 2 gedung belakang MTSN. Yuk, oke. Sekarang kita ada di barisan kelas 8 ya, untuk reguler. Kanan saya ini ada kelas 8G teman-teman semua. Terus di samping dari kelas 8G ini ada kelas selanjutnya, yaitu kelas 8H. Kelas 8H. Dan di samping dari kelas 8H menghadap ke arah selatan ada kelas 8I, dan di samping dari kelas 8I ada kelas 8J. Di sampingnya lagi kelas terakhir, yaitu kelas 8K. Oke. Nah, ini dia kelas 8K teman-teman semua. Nah, di depan dari kelas 8K ini ada lab komputer 2 dan 3 teman-teman. Lab komputer ini pada tahun kemarin biasanya digunakan untuk ujian nasional ya. Berhubung saat ini, tahun ini nggak ada ujian nasional, jadi digunakan untuk ulangan harian berbasis online. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke arah selatan. Oke. Nah, di arah selatan ini ada toilet untuk putri teman-teman semua. Dan di samping dari toilet ada kelas 8F. Di samping kelas 8F ada kelas 8E. Di samping dari kelas 8E ada kelas 8D ya teman-teman semua. Urut D, E, F, G, H, I, J, K. Kelas 8D. Nah, ini di samping kelas 8D ada kelas 7K. Kelas 7K di atas sendiri. Bagi teman-teman yang kebagian di kelas 7K, nanti tempatnya di sini ya teman-teman. Nah teman-teman, dari depan 7K ini ada lab komputer 1. Yang tadi kan 2 dan 3, dan yang di sebelah kiri saya ini lab komputer 1. Yuk lanjut. Kita lompat saja. Dikunci teman-teman. Tapi bohong.
Oke, nah di kanan saya ini ada penampakan gedung serbaguna dari atas. Terus di sebelah kiri ini ada Masjid MTSN 1 Kudus. Di masjid ini biasanya digunakan untuk sholat berjamaah untuk murid laki-laki, sedangkan untuk yang perempuan di ruang serbaguna. Yuk kita naik ke lantai 2 gedung depan. Oke teman-teman, ini dia lantai 2 gedung depan MTSN 1 Kudus. Di gedung depan ini itu deretan untuk kelas-kelas unggulan. Nah, kelas unggulan ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Kelas 7 ABC, 8 ABC, dan 9 ABC. Untuk teman-teman yang kebagian di kelas 7A, di sebelah kanan saya ini adalah kelas 7A. Tuh teman-teman, di lantai atas ya, gedung depan. Lanjut, ayo lanjut teman-teman. Nah, di kanan saya ini ada kelas 7B untuk teman-teman yang mendapatkan kelas 7B. Dan samping dari 7B ada kelas 7C. Itu teman-teman yang kebagian di kelas 7C. Tempatnya di lantai atas gedung depan. Oke, dan ini kelas 7. Ini kelas 8A, maaf salah. Lanjut, di samping 8A ada kelas 8B, kelas 8C, buat kakak-kakaknya yang 8C, tuh teman-teman semua. Dan di samping dari kelas 8C ini ada kelas 9A, kelas unggulan juga ya teman-teman. Kelas 9A, samping kelas 9A paling pojok ini adalah kelas 9B. Ini gerbang kedua ya, tapi nggak pernah dibuka. Oke, lanjut. Di depan kelas 9B ya tadi, itu ada kelas 9C. Kelas unggulan juga teman-teman. Oke, di samping dari kelas 9C ini ada mulai kelas reguler, yaitu kelas 9D. Dan di samping dari kelas 9D ada kelas 9E. Tuh teman-teman, kelas 9E di atas. Oke teman-teman, selain kelas-kelas tadi ya, di lantai 2 gedung depan ini ada meeting room. Meeting room ini biasanya digunakan untuk rapat, tapi dalam skala kecil. Dan skala besarnya ada di aula tadi. Dan di samping dari ruang meeting room ini ada lab IPA teman-teman, untuk ya percobaan gitu. Oke teman-teman, setelah dari lantai atas tadi kita menuju ke lantai bawah untuk melihat dan mengeksplor ruang-ruang dari Bapak Ibu guru. Yuk. Nah, teman-teman, di lantai bawah ini ada ruang kepala madrasah. Di samping dari ruang kepala madrasah ada ruang TU, ruang tata usaha ya teman-teman semua, ruang TU. Di samping dari ruang TU ini ada ruang ini untuk bayar SPP ya teman-teman. Nah, ini ada ruang wakil kepala sekolah. Tuh, yuk lanjut. Nah, kita explore lagi. Nah, ini ada ruang KSBS ya teman-teman. Ruang KSBS ini banyak banget alat musik, dan KSBS juga merupakan salah satu ekstrakurikuler di MTSN ini. Bagi teman-teman yang suka musik, nanti bisa join ke ekstrakurikuler KSBS ini. Lanjut. Nah, oke. Di samping saya, di sebelah dari ruang KSBS ini ada ruang kelas 9H. Terus sesuai cat urut
ada kelas 9G, kelas 9G. Lalu sambung dari kelas 9G ada kelas 9. Oke teman-teman, di depan dari kelas 9F ini ada ruang untuk ekstra menjahit. Nah, nanti teman-teman bisa join ke ekstra menjahit di MTSN 1 Kudus. Nah, itu dia teman-teman tadi ya. Oke, berhubung saya capek dan kita udah keliling madrasah ini, saya mau menjelaskan lagi sambil duduk ya teman-teman. Oke, gitu. Nah, di belakang saya ini ada boarding untuk putra. Bagi teman-teman putra nanti yang terima di boarding, nanti tidurnya di sini, tinggalnya di sini. Dan di kamar putra ini ada 7 kamar, dibagi menjadi 3 nama juga, yaitu Mekah, Madinah, dan Multazam. Untuk kamar Mekah ada 3 kamar, untuk kamar Madinah ada 2 kamar, dan Multazam ada 2 kamar juga, teman-teman. Oke, next kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu ruang guru, teman-teman semua. Dari depan ruang UKS sampai depan boarding school putra itu ruang guru, ruang untuk para guru. Oke, teman-teman. Ruang guru, bukan bimbel ya, tapi ruang guru. Untuk guru. Sini dari depan boarding putra sampai dengan depan UKS. Gitu, teman-teman. Nah, akhirnya selesai juga teman-teman. Itu tadi vlog saya untuk menemani teman-teman semua berkeliling lingkungan madrasah kita. Semoga nanti kalau kita sudah diperbolehkan kembali untuk belajar di sekolah, kalian nggak bingung ya sama lingkungan madrasahnya. Tetap selalu jaga kesehatan dan di rumah aja sembari kita semua berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Dan kita bisa ketemu di madrasah kita. Akhir kata, jalan-jalan pergi ke Korea, ketemu BTS lagi makan ketupat. Cukup sekian MPLM-nya, semoga bisa bermanfaat. Saya Zakia Hilma Muhun undur diri. Dadah. Allahumma sholli wa sallim ala. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama ada cewek gak pernah sholat. Din, bisa diem gak? Atas dasar apa kamu bilang aku gak pernah sholat? Mir, sadar diri lah. Gak mungkin ya aku ngomong kayak gitu kalau gak ada kebenarannya. Oh gitu, kamu kan niat tuduh aku kan? Coba buktiin kalau aku memang gak pernah sholat. Miranda, kenapa kamu tidak keluar kelas? Ini kan sudah waktunya sholat zuhur. Udah inget kan? Apa perlu diperjelas lagi? Waktu itu emang aku lagi dapat put, Din. Gak mungkin aku bohong sama kalian. Buat apa untungnya? Aku sih gak percaya. Udahlah ngaku aja, gak usah sosokan gitu. Astagfirullah, udah besar juga masih aja berantem. Itu loh Hil, dia yang fitnah aku duluan. Dia bilang aku gak pernah sholat, terus tiba-tiba masuk ke perpustakaan, kawasan terus sambil nyindir-nyindir gitu. Udah, jangan bertengkar terus. Ini aku kasih tahu. Kalian bertiga, kalian tuh jangan saling menjatuhkan, karena dalam agama itu tidak baik. Untuk kamu, Din, kamu itu jangan menghina orang dengan selawat kamu. Kalau niat selawat ya yang baik, jangan dibuat untuk menghina orang. Niatkan selawat kamu itu untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Dan untuk Miranda, kamu tuh jadi orang harus sabar, karena sabar itu juga dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
Walaupun kamu difitnah, kamu harus tetap sabar. Jika kamu difitnah dan kamu tetap sabar, kamu itu termasuk orang yang mulia. Daripada bertengkar terus, mendingan kita selawat yuk sama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala